pendakian yang penuh semangat. Malam itu, di sebuah base camp kecil di Cibodas, 4 orang sahabat tampak sibuk mempersiapkan peralatan mereka. Udara dingin menembus jaket-jaket tebal yang mereka kenakan. Nama mereka adalah Rian, Dimas, Bayu, dan satu-satunya perempuan di kelompok itu, Nadia. Mereka semua berusia sekitar 25 tahun, masih muda dan penuh semangat menjelajah alam. Rian, yang paling sering mendaki, tampak berwibawa di antara mereka. Ia sudah hafal jalur Gunung Gede Pangrango dari bawah sampai puncak. Sedangkan Nadia, meskipun baru pertama kali mendaki gunung setinggi ini, tampak berani. Malam itu, mereka berempat sepakat akan berangkat ke pos pertama sekitar pukul 10 malam, agar bisa tiba di puncak sebelum matahari terbit. Sebelum berangkat, penjaga base camp, seorang bapak parubaya bernama Pak Rono, sempat menatap mereka dengan raut wajah agak serius. Kalau lewat jalur Cibeureum malam-malam, hati-hati ya. Jangan banyak bicara yang aneh-aneh, jangan sombong, katanya pelan sambil menatap ke arah Rian. Rian hanya tertawa kecil. Iya, Pak. Kita udah sering dengar cerita kayak gitu. Tapi semoga aja aman. Pak Rono tidak tertawa. Ia hanya menatap mereka satu persatu, lalu menambahkan, kalau dengar suara aneh, jangan langsung menoleh. Jalan terus saja. Jalur itu kadang bukan cuma kita yang lewat. Kata-kata itu membuat Nadia sedikit merinding. Tapi karena Dimas mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, mereka semua tertawa dan tetap berangkat. Perjalanan dimulai. Lampu senter mereka menembus gelapnya malam. Kabut mulai turun perlahan sejak mereka melewati pos pertama. Suara serangga malam terdengar di sela-sela langkah mereka. Bayu berjalan di belakang sambil membawa carrier paling besar, sementara Nadia di tengah, diapit oleh Rian di depan dan Dimas di belakangnya. Awalnya perjalanan terasa menyenangkan. Mereka sempat bercanda dan saling menggoda untuk menghilangkan rasa takut. Namun, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat, suasana mulai berubah. Kabut makin tebal, udara makin dingin, dan jalur makin sunyi. Kayak beda ya suasananya. Gumam Nadia pelan. Rian menoleh sedikit. Iya, ini udah dekat-dekat air terjun Cibeureum. Biasanya memang agak lembab dan kabutnya tebal banget di sini. Mereka terus berjalan. Tapi entah kenapa, setiap kali senter mereka menyorot pepohonan di pinggir jalur, terlihat bayangan panjang seperti seseorang berdiri di kejauhan. Bayu sempat berhenti dan bertanya, tadi kalian lihat gak? Kayak ada orang di sebelah kiri. Rian menatap arah yang ditunjuk Bayu, tapi hanya kabut yang tampak. Gak ada apa-apa, yuk lanjut aja. Mungkin cuma bayangan pohon. Namun Nadia mulai merasa gelisah. Ia beberapa kali merasa seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal yang menelan pandangan. Sekitar tengah malam, mereka sampai di area datar dekat aliran sungai kecil. Di sana mereka memutuskan untuk istirahat sebentar. Dimas membuka bekal dan menyalakan kompor portabel. Asap kecil dari air mendidih tampak naik ke udara. Enak juga ya kalau bikin kopi di sini, kata Dimas. Namun tak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar di balik kabut, seperti seseorang berjalan pelan mendekat. Mereka semua menoleh bersamaan. Pak Rono kali ya, kata Bayu sambil tertawa gugup. Tapi suara langkah itu berhenti tiba-tiba. Hening. Hanya suara air sungai yang mengalir perlahan. Nadia menatap ke arah kabut yang paling tebal. Ia merasa melihat sesuatu. Sebuah bayangan putih berdiri di balik kabut. Diam saja, seperti mengamati mereka. Nian, itu apa? Bisik Nadia sambil menunjuk ke arah depan. Rian langsung berdiri dan menyorotkan senter. Tapi yang terlihat hanya batang pohon besar dengan kabut menggantung di sekitarnya. Gak ada apa-apa, Nat. Mungkin bayangan. Namun Nadia yakin tadi ada seseorang. Sosok putih, berdiri diam. Ia menggigit bibirnya dan menunduk, berusaha menenangkan diri. Setelah kopi habis, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi suasana sudah tidak seceria tadi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi canda. Mereka hanya berjalan cepat sambil berharap segera sampai di pos berikutnya. Di tengah perjalanan, Dimas tiba-tiba berhenti dan menatap ke tanah. Lihat ini, katanya sambil menunjuk bekas jejak kaki di lumpur. Jejak itu aneh, karena bentuknya kecil, seperti telapak kaki anak kecil tanpa alas kaki. Tapi arah jejaknya menuju ke hutan, bukan ke jalur pendakian. Siapa yang jalan ke sana malam-malam begini? Tanya Bayu dengan nada heran. Rian langsung menegur.
Udah jangan aneh-aneh. Fokus aja, kita jalan terus. Mereka pun melanjutkan pendakian tanpa banyak bicara. Tapi sejak saat itu, suasana semakin mencekam. Satu hal yang mereka tidak sadari, sejak meninggalkan tempat istirahat tadi, Nadia selalu berjalan paling belakang. Dan di setiap langkahnya, ia merasa seperti ada seseorang yang berjalan di belakangnya juga, sangat pelan, mengikuti ritme langkahnya. Sesekali, ia menoleh, tapi hanya kabut dan pepohonan gelap yang terlihat. Sampai akhirnya, saat ia benar-benar berhenti dan menatap ke arah belakang, ia melihat bayangan itu lagi. Wanita berbaju putih, rambut panjang terurai, berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke arah Nadia. Nadia menahan napas, tubuhnya kaku, tak mampu berteriak. Ia hanya bisa melangkah cepat mengejar teman-temannya di depan sambil menunduk, berusaha menahan tangis. Ketika akhirnya mereka sampai di pos berikutnya, Rian menyadari wajah Nadia pucat dan tubuhnya gemetar. "Nat, kamu kenapa?" Nadia hanya menjawab pelan, "Nanti aja aku ceritain, yang penting jangan jalan dulu." Rian menatapnya dengan heran, tapi ia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya banyak. Di sekitar mereka, kabut semakin tebal, dan udara semakin dingin. Hening sekali, bahkan suara hutan pun seakan lenyap malam itu. Mereka tak sadar bahwa malam itu baru saja dimulai, dan sesuatu sedang memperhatikan mereka di balik kabut, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Udara malam di jalur Cibeureum semakin menusuk tulang. Kabut turun begitu pekat, hingga jarak pandang tak sampai 5 meter. Cahaya senter mereka seperti tertelan udara dingin yang lembab. 4 pendaki itu duduk di pos kecil dari kayu yang sudah tua dan lembab, mencoba menenangkan diri. Nadia duduk memeluk lutut, wajahnya pucat. Rian duduk di sampingnya sambil menyalakan kompor portabel, berusaha menghangatkan air untuk membuat teh. Dimas dan Bayu masih mencoba bercanda pelan, tapi suara mereka terdengar kaku dan gugup. "Nat, kamu tadi kenapa? Kok kayak kaget banget?" tanya Rian sambil menatapnya. Nadia diam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Aku lihat perempuan. Dia berdiri di belakang aku, pakai baju putih. Rambutnya panjang banget." Dimas langsung berhenti mengunyah roti dan menatap ke arah Nadia. "Serius, Nat?" "Iya. Aku kira tadi cuma bayangan, tapi makin lama makin jelas." Dia ngeliatin aku terus. Suasana mendadak hening. Angin berhembus pelan dari arah hutan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Api kecil di kompor bergoyang, membuat cahaya di sekitar mereka bergetar. Bayu mencoba menenangkan. "Udah, mungkin cuma halusinasi. Nat, kita capek, belum tidur, makanya ngelihat yang aneh-aneh." Tapi Rian tahu dari tatapan Nadia, itu bukan sekadar halusinasi. Ia sudah sering mendengar cerita tentang jalur Cibeureum. Katanya, kadang muncul sosok perempuan yang sering terlihat di sekitar air terjun atau di jalur menuju pos Panyancangan. Namun Rian memilih tidak membicarakannya. Ia tahu, kalau sampai teman-temannya ketakutan, pendakian bisa kacau. "Udah, istirahat bentar aja. Nanti jam 2 kita lanjut jalan. Kita harus sampai kandang badak sebelum subuh," katanya sambil menatap jam di tangannya. Waktu berlalu pelan. Angin makin dingin, dan kabut makin tebal. Dimas mencoba tidur bersandar di pohon, sedangkan Bayu sibuk merapikan carrier-nya. Nadia tetap terdiam, memandangi kegelapan di depan jalur. Ia merasa seperti ada sesuatu yang terus memperhatikannya dari balik pepohonan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar lagi. Pelan, seperti kaki seseorang yang menapaki tanah basah. Rian langsung menoleh ke arah suara itu. "Siapa di sana?" Suaranya tegas tapi bergetar. Tak ada jawaban. Hening sejenak, lalu suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Bayu berdiri dan menyorotkan senter ke arah hutan. Namun yang terlihat hanya kabut tebal. "Gak ada orang, Rian," katanya dengan suara rendah. Dimas bangun dan berbisik, "Gue denger juga tadi. Sumpah itu langkah kaki." Rian menelan ludah. Ia mencoba memastikan, lalu berkata, "Udah, kita lanjut jalan aja. Jangan diam di sini kelamaan." Mereka pun segera mengemasi barang dan kembali melangkah. Jalur semakin menanjak, licin, dan gelap. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena perasaan tak enak yang makin kuat. Nadia berjalan di tengah lagi, kali ini menggenggam senter erat-erat. Ia berusaha tidak menoleh ke belakang, tapi setiap beberapa menit,
ia selalu merasa ada yang mengikuti mereka. Seperti ada seseorang yang berjalan dengan langkah lambat, menjaga jarak, tapi tak pernah hilang. Ketika mereka sampai di persimpangan jalur kecil menuju air terjun Cibeureum, kabut tiba-tiba menipis sebentar. Dari kejauhan, terdengar suara air jatuh, suara gemuruh air terjun yang seharusnya menenangkan, tapi malam itu terdengar aneh. Dimas menatap ke arah kiri. Itu kan arah air terjunnya? Padahal kita gak lewat situ. Rian menjawab cepat. Iya, makanya jangan ke sana. Jalur kita ke kanan, bukan kiri. Namun saat mereka mulai melangkah ke kanan, Nadia tiba-tiba berhenti. Rian lihat itu. Katanya pelan sambil menunjuk ke arah jalur kiri, ke arah air terjun. Di antara kabut, terlihat sosok perempuan berdiri di atas batu besar. Baju putihnya panjang, rambutnya terurai menutupi wajah. Ia tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri menatap ke arah mereka. Bayu langsung mundur setapak. Rian, itu orang, kan? Rian menatap sosok itu lama, lalu menggeleng pelan. Gak mungkin ada orang di situ jam segini. Sosok itu tetap diam. Tapi tiba-tiba, perlahan, kepalanya miring ke kanan, pelan, seperti sedang mengamati mereka dari jauh. Dimas mulai gemetar. Gue gak kuat, bro. Ayo jalan cepet. Mereka semua langsung mempercepat langkah, melewati jalur kanan tanpa menoleh lagi. Tapi baru beberapa menit berjalan, suara langkah itu terdengar lagi di belakang mereka. Langkah itu cepat, seperti seseorang sedang mengejar. Nadia spontan menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Hanya kabut. Namun dari arah belakang, terdengar suara lembut, suara perempuan, lirih, tapi jelas. Kenapa buru-buru? Nadia langsung menjerit. Rian. Rian menoleh dan menarik tangannya. Jangan lihat ke belakang. Jalan terus. Mereka semua berlari menembus kabut, tak peduli jalur licin atau batu di depan. Nafas mereka terengah, jantung berdebar keras. Suara langkah di belakang makin cepat, seolah sosok itu benar-benar mengejar mereka. Setelah berlari sekitar 5 menit, mereka sampai di area yang agak terbuka, dekat sebuah batu besar di pinggir jalur. Rian segera menghentikan mereka. Udah, berhenti dulu, ambil napas, katanya sambil terengah. Nadia duduk di tanah, air matanya mengalir. Dia ngomong, Rian, aku dengar jelas. Rian menatapnya serius. Dia ngomong apa? Nadia menatap kosong, lalu berbisik pelan. Dia bilang jangan pergi. Dimas dan Bayu langsung saling pandang. Dimas menelan ludah, wajahnya pucat. Bro, sumpah gue nyesel ikut naik malam-malam. Ini udah gak bener. Rian berdiri dan menatap sekitar, memastikan tidak ada siapapun. Tapi entah kenapa, kabut di sekitar mereka bergerak pelan seperti berputar. Dari arah belakang, terdengar kembali suara langkah, pelan, tapi mendekat. Rian menyorotkan senter ke arah itu, dan kali ini mereka semua melihatnya jelas. Sosok wanita itu berdiri di jalur, hanya beberapa meter di belakang mereka. Rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya putih dan basah seperti kain yang baru direndam. Bayu langsung berteriak, lari! Mereka semua kembali berlari tanpa pikir panjang, menembus kabut menuju jalur yang lebih tinggi. Tapi suara langkah itu terus mengikuti mereka, seolah tak pernah menjauh. Malam itu, tak ada yang berani bicara lagi. Mereka hanya ingin segera sampai di kandang badak, berharap bisa bertemu pendaki lain. Tapi jauh di belakang mereka, di antara kabut, sosok perempuan itu masih berdiri, diam, memandangi punggung mereka yang menjauh perlahan. Langit mulai berwarna kelabu ketika mereka tiba di pos kandang badak. Kabut perlahan menipis, tapi udara tetap dingin dan lembab. Di kejauhan, samar-samar terdengar kicau burung, tanda pagi mulai datang. Namun anehnya, suasana di pos itu terasa sepi, terlalu sepi untuk ukuran tempat peristirahatan pendaki. Biasanya, di pos kandang badak selalu ada beberapa tenda pendaki lain. Tapi pagi itu, tidak ada satupun. Tanahnya becek, rumput basah oleh embun, dan hanya ada bekas api unggun yang sudah padam sejak lama. Rian menatap sekitar sambil menarik napas berat. Harusnya ada orang lain di sini. Kemarin ramai yang naik. Bayu menjawab pelan. Mungkin mereka udah naik ke puncak. Gak mungkin semua, timpal Dimas. Suaranya pelan tapi jelas ketakutan. Biasanya ada yang ketinggalan di sini. Nadia duduk di atas batu besar, memegangi jaketnya erat. Wajahnya masih pucat.
Matanya sembab karena menangis semalaman. Rian menghampirinya, menaruh botol air panas di samping. "Minum dulu. Kita istirahat bentar." Nadia hanya mengangguk tanpa bicara. Rian menatap jam tangannya, pukul 6:15. Ia mencoba berpikir jernih. Mereka terlalu lelah untuk langsung naik ke puncak, tapi juga terlalu takut untuk turun. Sementara itu, sinar matahari hanya menembus tipis di antara kabut yang belum benar-benar pergi. Suara hembusan angin membuat dedaunan di sekitar bergetar halus. Tapi yang membuat mereka semakin tegang adalah suara langkah samar dari arah hutan belakang pos. Pelan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan mendekat. Rian menegakkan badan, menatap tajam ke arah suara itu. "Dimas, Bayu, kalian dengar gak?" Keduanya langsung berhenti bergerak dan menoleh. Suara langkah itu berhenti. Hening lagi. Bayu menelan ludah. "Gue dengar tadi, bro. Serius ini." Dimas menambahkan, kayak ada orang muter di belakang. Rian mencoba menenangkan diri. Ia tahu panik hanya akan memperburuk keadaan. Ia mengambil senter dan berjalan pelan ke arah suara tadi. Tapi begitu sampai di belakang pos, tak ada siapapun. Hanya kabut yang menggantung di antara pepohonan, dan tanah yang sedikit becek dengan jejak kaki samar. Tapi anehnya, jejak itu hanya satu arah, tidak ada jejak kembali. Rian menatap jejak itu lama. Ukurannya kecil, seperti kaki perempuan tanpa alas. Ia mundur pelan dan kembali ke tempat teman-temannya. Wajahnya tegang. "Nat, lo yakin tadi malam cuma satu sosok yang lo lihat?" Tanyanya dengan nada hati-hati. Nadia menggeleng pelan. "Aku gak tahu. Aku cuma lihat satu. Tapi pas kita lari, aku dengar kayak banyak yang jalan di belakang kita. Kayak lebih dari satu orang." Dimas langsung berdiri. "Gue gak mau di sini lama-lama. Ini tempat gak beres. Kita turun aja sekarang." Tapi Rian menggeleng keras. "Turun sekarang juga bahaya. Jalannya masih licin, kabut belum hilang. Kita tunggu aja matahari naik sedikit lagi." Sambil menunggu, Bayu mencoba menyalakan api kecil. Ia mengumpulkan ranting, tapi entah kenapa, setiap kali api hampir menyala, angin selalu bertiup kuat dari arah hutan dan memadamkannya. 3 kali mencoba, hasilnya sama. "Kayak ada yang gak mau kita bikin api," gumam Bayu pelan. Nadia menatapnya tajam. "Jangan ngomong sembarangan, yuk." Namun Rian tahu Bayu tidak salah. Udara di sekitar terasa aneh. Setiap kali mereka diam, suara seperti bisikan terdengar samar, seolah ada orang berbicara dari jauh. Rian mencoba memastikan. Ia menutup matanya sebentar dan fokus. Dan benar, ia bisa mendengar suara lirih itu. Seperti suara perempuan. Pelan, berulang-ulang, suaranya memanggil namanya. "Rian." Ia langsung membuka mata dan menatap sekeliling. "Kalian dengar barusan?" Mereka semua saling pandang. "Dengar apaan?" tanya Dimas. Rian menatapnya lama, lalu menggeleng. Gak ada apa-apa." Tapi jantungnya berdetak makin cepat. Ia yakin itu bukan halusinasinya. Suara itu nyata, dan tahu namanya. Sekitar 1 jam kemudian, matahari mulai naik sedikit. Kabut menipis. Tapi justru itulah awal kejadian aneh berikutnya. Saat Dimas sedang mencuci muka di dekat sumber air kecil di sisi jalur, ia tiba-tiba berteriak keras. "Rian, cepat sini." Mereka bertiga langsung lari ke arah suara Dimas. "Ada apaan?" Dimas menunjuk ke air. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. "Lihat, bro, airnya berubah." Air yang mengalir di celah batu itu bukan lagi jernih, tapi berwarna kemerahan, seperti darah. Bayu langsung mundur. "Anjir, apaan ini?" Rian jongkok, menatap air itu dengan mata membelalak. Ia mengambil sedikit air pakai tangannya, lalu meneteskan ke tanah. Warnanya tetap merah, tidak berubah jadi jernih. "Ini bukan lumpur," katanya pelan. "Dan baunya, kayak karat besi." Nadia sudah hampir menangis. "Rian, kita harus pergi. Aku takut." Rian mengangguk cepat. "Oke, kita turun sekarang." Mereka segera membereskan barang-barang dan bersiap turun. Tapi baru beberapa langkah, dari arah jalur yang akan mereka lewati terdengar suara nyaring seperti tawa perempuan, panjang, bergema di antara pepohonan. Suara itu datang dari arah yang sama dengan sumber air tadi. Dimas langsung menatap Rian. "Lo denger, kan?"
Rian mengangguk, tapi tak menjawab. Ia langsung menarik tangan Nadia. Cepat, turun. Mereka berlari menuruni jalur dengan langkah terburu-buru. Tapi setiap kali mereka mempercepat langkah, kabut seperti kembali turun dari arah atas, menutupi pandangan. Suara tawa itu terus terdengar, kadang di belakang, kadang di samping. Bayu sempat menoleh ke belakang, dan seketika menjerit. Rian, dia di belakang kita. Rian menoleh, dan kali ini semua bisa melihat jelas. Sosok perempuan berbaju putih itu berlari di antara pepohonan. Rambutnya terurai, wajahnya samar tertutup kabut. Tapi gerakannya cepat, jauh lebih cepat dari manusia biasa. Nadia berteriak histeris. Jangan lihat! Jangan lihat! Mereka semua berlari sekuat tenaga, menuruni jalur curam tanpa arah pasti. Dimas hampir terpeleset, tapi Rian sempat menariknya. Nafas mereka tersengal, kaki mereka terasa berat. Namun di antara kabut yang menutup jalan, muncul sosok lain. Kali ini bukan satu, tapi tiga. Semua perempuan, semua berbaju putih, berdiri diam di tengah jalur, menatap mereka tanpa wajah yang jelas. Bayu langsung jatuh terduduk. Bro, ini apa? Suaranya patah-patah. Rian menatap ke depan, berusaha berpikir cepat. Ia sadar, mereka sudah kehilangan arah. Jalur yang mereka lalui bukan lagi jalur utama pendakian. Pohon-pohon di sekitarnya lebih rapat, dan tanahnya penuh akar besar. Dimas gemetar. Kita nyasar, bro. Ini bukan jalur turun. Rian menggertakkan gigi. Tenang, gue cari arah dulu. Tapi dalam hatinya, ia tahu, mereka bukan sekadar tersesat. Malam kemarin hanya satu sosok yang mengikuti. Tapi pagi ini, jumlahnya bertambah. Dan dari arah kabut yang semakin menutup jalur, terdengar kembali bisikan lirih. Kali ini bukan satu suara, tapi banyak. Semuanya memanggil nama yang sama. Rian. Rian terus berlari menembus kabut pekat yang seakan menelan mereka hidup-hidup. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak keras di dada. Suara tawa perempuan itu kini berubah menjadi jeritan panjang, menembus udara dingin pegunungan yang semakin sunyi. Nadia sudah hampir pingsan di gendongan Rian. Bayu dan Dimas berusaha menahan rasa takut, tapi wajah mereka tampak begitu pucat. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawah kaki menolak mereka keluar dari tempat itu. Rian, ini bukan jalan turun. Suara Dimas lirih, penuh keputusasaan. Rian menatap sekeliling. Jalur yang mereka lewati kini seperti berubah bentuk. Pohon-pohon di sekitarnya bukan lagi pohon biasa. Batangnya hitam, daunnya kering, dan di antara rantingnya bergantung potongan kain putih kusam yang berayun perlahan tertiup angin. Gak mungkin ini bukan jalur Cibeureum, gumam Rian, mulai panik. Bayu menatapnya dengan mata kosong. Gue capek, bro. Gue udah gak kuat. Kayaknya kita beneran gak bisa keluar. Belum sempat Rian menjawab, kabut di depan mereka bergulung seperti disapu angin besar. Dari balik kabut itu muncul sosok perempuan berbaju putih yang sama seperti semalam. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tubuhnya melayang sedikit di atas tanah, dan matanya kali ini terlihat jelas. Hitam seluruhnya. Sosok itu menatap Rian lurus, lalu melangkah maju tanpa suara. Rian mundur sambil menahan napas. Tapi langkah kakinya berhenti saat ia mendengar bisikan itu lagi, kali ini sangat dekat di telinganya. Kenapa kamu datang ke sini lagi, Rian? Rian membeku. Dia tak pernah bilang pada siapapun, tapi dulu, 2 tahun lalu, ia pernah mendaki Gunung Gede sendiri, dan di malam terakhir sebelum turun, ia sempat bermimpi melihat sosok yang sama, perempuan berbaju putih di jalur Cibeureum. Dalam mimpi itu, perempuan itu berkata, kalau kamu kembali, aku akan menunggumu. Kini, suara itu kembali, nyata, di hadapannya. Rian berusaha menahan rasa takut yang menguasai seluruh tubuhnya. Ia menggenggam batu tajam di tanah, mempersiapkan diri jika sesuatu terjadi. Tapi tiba-tiba, sosok perempuan itu melayang mendekat begitu cepat, hingga wajahnya hanya berjarak 1 jengkal dari wajah Rian. Pergi dari sini, sebelum terlambat. Tiba-tiba, suara gemuruh besar terdengar dari arah puncak. Tanah di sekitar mereka bergetar. Kabut tersibak oleh hembusan angin kuat, dan suara gemuruh itu berubah menjadi suara seperti teriakan banyak orang sekaligus. Dimas menjerit. Tanahnya retak. Cepat lari. Rian menarik Nadia dan berlari ke arah berlawanan. Bayu dan Dimas mengikuti dari belakang.
Namun jalur yang mereka lewati kini benar-benar berubah. Seperti ada yang memutar arah, membawa mereka ke tempat yang sama berulang kali. Nadia mulai menangis histeris. "Rian, tolong, aku gak mau di sini lagi." Rian menatap wajahnya, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia membuka tas dan mengeluarkan sebuah benda kecil, kain merah yang ia temukan di pos kandang badak, dengan tulisan doa yang samar. Ia mengikat kain itu di pergelangan tangannya dan berteriak sekuat tenaga. "Allah, tolong kami keluar dari sini." Angin langsung berhembus kencang, membuat dedaunan berputar di udara. Sosok perempuan itu tampak menatap ke langit dengan tatapan marah, lalu menghilang perlahan bersama kabut. Semua hening. Rian terjatuh ke tanah, napasnya memburu. Bayu dan Dimas langsung menghampirinya, membantu berdiri. "Bro, kayaknya kabutnya hilang," ujar Dimas dengan wajah terkejut. Benar saja, pandangan mereka kini kembali jelas. Pohon-pohon di sekitar terlihat normal. Tanah yang sebelumnya hitam kini kembali berwarna coklat, dan jalur di depan mereka, jalur itu benar-benar jalur turun menuju Cibodas. Mereka semua hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang bicara selama perjalanan turun. Semua lelah, semua masih syok. 3 jam kemudian, mereka tiba di pos pendakian bawah. Petugas jaga langsung menghampiri dengan ekspresi kaget. "Kalian bertiga dari mana aja? Udah 3 hari dicari, gak ketemu." Rian terdiam. Ia menatap ke arah Dimas dan Bayu. 3 hari, mereka merasa baru semalam bermalam di atas. Bayu menjawab pelan, "Kami cuma semalam, Pak. Kami gak nyangka udah 3 hari." Petugas itu menggeleng pelan. "Gunung ini kadang suka begitu. Ada waktu yang gak sama di atas sana." Nadia hanya menunduk, air matanya menetes pelan. Ia tidak berani bercerita tentang apa yang mereka alami. Tapi di dalam hati, mereka semua tahu, ada sesuatu di Gunung Gede Pangrango yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Malam itu, di perjalanan pulang, Rian duduk diam di kursi mobil bak terbuka yang membawa mereka kembali ke kota. Ia menatap jauh ke arah gunung yang kini diselimuti awan. Di antara awan itu, ia sempat melihat sosok samar seorang perempuan berbaju putih berdiri di antara pepohonan. Ia menutup matanya rapat-rapat. "Terima kasih. Kami sudah pergi." Namun dalam hati kecilnya, Rian tahu, sesuatu di sana masih menunggu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini seru dan menegangkan, dukung channel Cerita Pendaki dengan menekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah pendakian dan cerita mistis berikutnya. Sampai jumpa di puncak cerita selanjutnya.